Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita junjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman, setiap hari pasti ada satu kalimat yang mungkin sering kita ucapkan, kayak kalimat yang kita jadikan pembuka segala aktivitas. Sebelum makan kita ucapkan, sebelum bekerja kita lafalkan, sebelum melangkah keluar rumah kita bisikkan. Kalian tahu nggak kalimat itu apa? Kalimatnya apa tuh Kak? Aku nggak tahu. Saya tahu. Aku juga kayak kurang paham sih Kak. Kalian nggak pernah kayak otomatis kita ucapkan nih, kayak kalau mau makan kita ucapkan bismillah, mau bekerja kita ucapkan Bismillah. Oh iya. Iya juga ya Nah. Kak. mau ujian, kalau banyak ujian kita juga bilang bismillah dulu kan. Betul. Nah, tapi pernah kepikiran nggak apa sih arti bismillah itu? Kalimat yang sering kita ucapkan ini apa sih artinya? Apa ya artinya? Kepikiran sih pernah tapi nggak pernah dicari tahu. Iya betul. Nah, kalimat ini powerful banget. Nah, kita ucapin ini secara otomatis, itu namanya adalah spiritual autopilot. Dimana kita ngelakuin sesuatu karena udah jadi kebiasaan. Saking biasanya, kita sampai lupa nih maknanya. Kita ngucapin bismillah sehari-hari, kita nggak tahu apa artinya. Gitu. Bismillah ini jadi semacam password buat mulai sesuatu, tapi kita nggak sadar password itu buat buka apa sih, buat buka pintu apa gitu. Coba kita jujur ke diri sendiri, seberapa sering kita ngucapin bismillah? Sering sih kalau ngucapin ya. Setiap hari pasti ada lah. Tapi nggak tahu artinya. Iya nggak tahu. Kamu juga? Iya. Nah, kita ubah refleks ini atau kebiasaan ini jadi sebuah password yang kita tahu untuk apa. Jadi kita cari tahu dulu bismillah ini itu apa. Jadi karena ini adalah ironi terbesar kita, kalimat yang kita ucapkan justru kalimat yang paling sering dilupakan maknanya. Jadi dalam beberapa menit ke depan saya akan mengajak diri saya pribadi dan kalian untuk melakukan sebuah perjalanan untuk menemukan kembali ruh yang hilang dari kalimat ini, perjalanan menyelami samudera makna di balik kata bismillah, agar setiap kali kita mengucapkannya itu bukan lagi sekedar kata, tapi sebuah peristiwa iman yang menggetarkan jiwa. Udah siap nih? Siap. Siap. Nah, sebelum kita membedah maknanya, kita harus tahu dulu sehebat apa senjata yang kita miliki ini. Ada beberapa keutamaan luar biasa dari bismillah yang dijelaskan di dalam dalil-dalil. Jadi yang pertama itu, bismillah itu adalah gerbang menuju nama Allah yang paling agung. Oke, fakta yang pertama ini udah cukup bikin merinding ya. Iya. Kenapa bismillah itu powerful? Karena di dalamnya kita lagi manggil nama Allah yang deket banget sama Ismullahil Azam. Kalian tahu nggak Ismullahil Azam itu apa? Aku tuh Kak nggak pernah dengar. Iya. Jadi
Ismullahil Azam itu adalah nama Allah yang paling agung, paling dahsyat. Ibaratnya kalau kalian lagi main game itu tuh udah level tertinggi nama Allah gitu. Nah, setiap raja punya pusaka yang hebat. Dan Allah sang raja di raja memiliki nama-nama yang mulia atau Asmaul Husna. Nah, di antara nama-nama itu ada satu nama yang paling agung, paling dahsyat, yang disebut Ismullahil Azam. Doa yang dipanjatkan dengan menyebut nama Allah niscaya akan dijabah. Untuk menggambarkan kedahsyatannya, mari kita renungkan kisah menakjubkan dari seorang pemuda soleh bernama Abdullah ibnu Az-Zamir. Ia berguru kepada seorang rahib yang diyakini mengetahui Ismullahil Azam. Gurunya ini bisa menyembuhkan orang sakit. Abdullah ini memohon untuk diajarkan kepada gurunya, tapi gurunya menolak dengan berkata, "Kamu belum siap." Gitu. Padahal sebelumnya sang guru menolaknya karena ia tahu betapa berat ujian yang akan menyertai si Abdullah ini jika ia mengetahuinya. Tapi Abdullah ini gak kenal menyerah. Dia ini cerdas. Dia ngumpulin semua nama-nama Allah yang ia ketahui, seperti Asmaul Husna yang kita ketahui kan ada 99. Itu dia tulis satu-satu di kertas. Lalu dia bakar pula satu persatu ke dalam api. Nah, saat dibakar satu persatu, ada satu nama yang tidak terbakar. Lalu dia yakini bahwa itulah Ismullahil Azam. Dan benar saja, setelah mengetahuinya, ujian beratnya pun datang. Ia mau dibunuh oleh raja yang zalim. Ia dilempar ke gunung yang tertinggi, namun selamat. Ia dilempar ke tengah lautan, ia juga selamat. Sampai akhirnya dia sendiri ngasih tahu bagaimana cara membunuh dia. Dia ngasih tahu ini ke si rajanya. Kata dia, "Kumpulin semua rakyatmu, ambil panah dan ucapkan dengan nama Tuhannya pemuda ini atau Bismillahirrabbil Gulam." Baru panah aku, dan benar aja habis ngucapin itu dia wafat. Poinnya apa? Nama Allah itu punya kekuatan yang nyata. Dan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang kita ucapkan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sangat dekat dengan Ismullahil Azam. Seberapa dekat? Hanya sedekat bola mata hitam kita ke bagian putihnya. Dekat banget kan? Ya, dekat. Nah, jadi pas kita bilang bismillah, sadari kalau kita lagi ngakses sebuah kekuatan yang luar biasa. Nih, kekuatan Allah mampu menundukkan gunung dan lautan. Tadi kan dia dilempar dari gunung tertinggi, dia tidak meninggal. Dilempar ke tengah lautan, dia juga tidak meninggal. Jadi kekuatan Allah mampu menundukkan gunung dan lautan. Dan kalimat bismillah yang kita ucapkan ini adalah sebuah gerbang terdekat menuju kekuatan itu. Pertanyaannya, sudahkah kita mengucapkan bismillah dengan keyakinan sebesar itu? Kalian kalau dihadapkan oleh sesuatu seperti itu, kalian akan mengucapkan bismillah dengan keyakinan seperti itu? Apakah kalian yakin kalau Allah akan membantu kalian
Insya Allah yakin kak. Insya Allah Insya Allah yakin sih yakin. kak. Oke. Nah, yang kedua kita ada Bismillah sebagai perisai gaib yang melumpuhkan setan. Musuh terbesar kita itu bukan kemiskinan, bukan kesulitan, tapi setan yang tak pernah lelah membisikkan kewaswasan, keraguan, kemalasan, dan keputusasaan. Kalian pernah nggak mau ngerjain tugas penting, tiba-tiba kalian malah maunya scroll TikTok, main IG, main YouTube, terus kalian tiba-tiba mau beres-beres, padahal harusnya kalian ngerjain sesuatu itu. Pernah sih kak. Sering banget. Sering banget malah ya. Nah, terus gimana sih cara kita melawannya? Nah, Rasulullah itu memberitahu kita jurus yang sangat sederhana namun ampuh. Dalam hadis riwayat Abu Daud, ketika hewan tunggangan seorang sahabat tergelincir, ia berkata, "Celakalah setan." Nabi pun menegurnya, "Jangan berkata begitu, karena jika engkau berkata begitu, setan akan membesar seperti rumah dan berkata, 'Dengan kekuatanku, aku telah mengalahkannya.'" Jadi kalau kalian jatuh, kalian tuh nggak boleh mengumpat, kalian harus bilang Bismillah, atau kalian tuh harus berkata yang baik-baik saja. Karena kalau kalian mengumpat itu akan membuat setan senang. Nah, lalu apa sih yang harus kita ucapkan? Ya seperti tadi, kita harus ucapkan Bismillah. Karena jika engkau mengatakannya, setan akan mengecil hingga menjadi seperti lalat. Jadi kita tuh nggak perlu takut, setan tuh udah nggak ada apa-apanya kalau kita udah ngucapin awalan Bismillah. Logikanya keren banget kan ya? Saat kita menyalahkan keadaan atau setan gitu, fokus kita ke hal negatif dan kita sedang memberi setan kekuatan. Tapi saat kita bilang Bismillah, kita ngalihin fokus kita ke Allah, kita menyatakan yang berkuasa di sini bukan gangguanmu, tapi pertolongan Allah. Jadi ini tuh bukan cuma mantra, tapi sebuah mindset. Maka saat rasa malas datang nih untuk kita mau beribadah, tapi rasa malas datang. Saat godaan maksiat itu muncul, saat pikiran negatif menghantui, lawanlah dengan kata Bismillah yang penuh keyakinan. Jadikan ini perisai gaib yang melumpuhkan musuh kita. Oke. Terus yang ketiga itu Bismillah sebagai kunci universal pembuka pintu keberkahan atau barokah. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang kita cari di hidup ini? Apa sih yang kita kejar di hidup ini? Kalian tahu nggak? Apa yang kalian cari di dunia ini? Banyak sih kak ya kayaknya. Surga kak, surga. Surganya Allah salah satunya. Nah, yang kita cari itu bukan sekedar banyak lagi, tapi banyak ya. Nah, yang kita cari itu sebenarnya adalah keberkahan. Nah, terus apa sih berkah itu? Berkah mungkin sesuatu yang baik yang kita terima gitu, atau gimana? Terima dari Allah gitu ya. Dari Allah ya. Nah, para ulama itu mendefinisikan sebagai ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan secara terus-menerus. Berkah itu ada 3 ya, berkah waktu, berkah harta, berkah ilmu. Apa sih berkah waktu? Kalian tahu nggak berkah waktu itu apa? Mungkin kayak waktu yang didapat oleh kita tuh berasa bermanfaat gitu kali ya kak. Iya benar banget. Jadi kalau kita ada 2 orang yang berbeda,
Maksudnya mereka diberikan waktu yang sama 24 jam ya. Kita sehari ada 24 jam. Tapi ada orang yang merasa waktunya ini kurang terus, kayak aku kok mau ngerjain ini nggak sempet ya, mau ngerjain ini nggak sempet, kenapa ya, kok waktu tuh makin cepet ya, kok kurang terus. Sedangkan yang satunya lagi, dia itu waktunya itu cukup, dia itu udah selesai semua kerjaannya, dia masih sempat olahraga, dia masih sempat ngaji, dia sempat sholat, dia sempat main sama keluarganya. Sementara yang tadi kan kekurangan terus. Nah, itu disebut berkah. Berkah untuk orang yang selalu memanfaatkan waktu. Terus untuk berkah harta, kalian kalau seperti tadi, kalian tahu nggak apa berkah harta itu? Selalu merasa cukup gitu dengan harta yang kita punya, apa gimana? Iya benar, sama poinnya kayak tadi ya. Berkah harta itu gajinya mungkin sama ya, kayak kita dapat gaji yang sama, tapi yang satu hidupnya tenang, cukup terus, bisa sedekah. Terus yang satunya itu mungkin aja gajinya lebih besar tapi hutangnya banyak, terus dia selalu merasa kurang. Itu juga berkah harta untuk orang yang selalu merasa cukup. Nah, yang ketiga itu ada berkah ilmu. Nah, kalian juga tahu nggak apa berkah ilmu itu? Apa tuh Kak? Aku ilmu kurang dapet sih Kak, kurang tahu Ya. Jadi ilmu ini nih, misalnya kita tuh lahir ke dunia itu sama ya, kita adalah orang yang dilahirkan dengan kapasitas otak yang sama. Lalu kenapa kita dengan teman kita ini berbeda? Kenapa sih dia lebih pintar dan kita enggak gitu? Itu ya perumpamaannya. Jadi misal ada orang yang kalau dia nangkap pelajaran itu nempel, terus dia itu lebih baik, dia bisa ngajarin orang lain juga. Pokoknya ilmu-ilmu yang diberikan ke dia itu bisa dia praktekkan dan bermanfaat untuk orang lain juga dia. Tapi ada satu orang lagi yang merasa ilmunya itu cuma lewat doang. Jadi kalau dia dikasih tahu masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu kayak ini apa sih yang dijelasin, dia tuh nggak gampang ngerti gitu. Terus gitu-gitu doang, jadi dia tuh sebenarnya nggak dapet ilmunya. Nah, itu juga adalah sebuah berkah untuk orang yang mendapatkan ilmu. Cara kita memanfaatkannya, kita diberikan hal yang sama, harusnya kita bisa memanfaatkannya sama juga. Nah, Bismillah ini adalah tombol untuk mengaktifkan mode berkah. Hadisnya bilang, tatkala ayat Bismillahirrahmanirrahim turun, awan lari ke timur, angin menjadi tenang, lautan bergejolak, dan Allah bersumpah dengan kemuliaannya, tidaklah namaku disebut atas sesuatu melainkan aku yang memberkahinya. Bahkan alam semesta pun ikut bereaksi atas turunnya kalimat mulia ini. Ini menunjukkan betapa kosmik dan universalnya pengaruh Bismillah. Rasulullah juga bersabda, setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu terputus dari keberkahannya. Hadis riwayat Hasan. Jadi, sebelum mulai kerja, ucapkan Bismillah dengan niat, ya Allah, berkahilah waktuku, berkahilah pikiranku. Dan sebelum makan, kita juga bilang, ya Allah, berkahilah makananku ini, jadikan energi untuk kebaikan. Ini akan mengubah total kualitas hidup kita. Nah, kita akan menyelami samudra makna Bismillah setelah kita takjub dengan keutamaannya.
Mari kita bedah lapis demi lapis makna yang terkandung di dalamnya. Bismillah itu adalah dialog cinta, perintah tersembunyi katakanlah. Nih, teman-teman coba kita renungkan sejenak. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ada sebuah kata perintah yang disembunyikan di awalnya, yaitu kul. Kalian tahu gak arti kul itu apa? Kul huwa Allah, kayak gitu. Katakanlah, ya. Betul. Kul itu artinya adalah katakanlah. Jadi seolah-olah Allah sedang berfirman kepada kita secara personal, wahai hambaku, katakanlah olehmu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gitu. Ini mengubah segalanya. Bacaan kita bukan lagi seorang monolog hamba, tapi sebuah dialog interaktif. Allah yang memulai, kita yang menjawab. Ketika kita sholat, kita sedang memenuhi undangannya untuk berbincang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi Allah itu selalu ada di dekat kita ya guys. Nah, momen mengucapkan bismillah ini adalah momen kita menyambut kedekatan itu. Rasakanlah saat mengucapkannya bahwa kita sedang menjawab panggilan cinta dari Sang Pencipta, dari yang menciptakan kita. Terus yang kedua, itu ada hakikat hamba atau makna di balik huruf ba. Nah, huruf pertama ba dalam bismillah itu adalah kunci pemahaman. Ia memiliki setidaknya 3 makna sentral. Yang pertama itu ada al-isti'anah atau permohonan pertolongan. Yang kedua ada al-muhasabah atau permohonan penyertaan. Lalu yang ketiga ada at-tabaruk atau mengharap keberkahan. Jadi yang pertama itu ada permohonan pertolongan. Makna utamanya adalah dengan pertolongan. Ini adalah deklarasi total akan kelemahan kita dan keperkasaan Allah. Kita mengaku kalau kita ini lemah, kita bahkan gak bisa mengedipkan mata atau bernafas tanpa izin dan bantuan dari Allah. Ada seorang ulama yang bertanya kepada orang yang lumpuh, kalau kamu mau dikasih 1 jam, kamu mau pakai 1 jam untuk sehat, kamu mau pakai untuk apa? Nah, kalau kalian sendiri, kalau kalian lagi sakit, terus kalian dikasih waktu 1 jam untuk sehat, kalian mau pakai itu untuk apa? Ini untuk menyenangkan diri sendiri sih Kak. Kan kita kan lagi sakit, terus tiba-tiba sehat lagi, kita dari kegiatan yang bisa bikin senang. Kayaknya kalau aku sih gitu. Kalau aku mungkin memperbanyak inilah, kan sebelumnya kita nggak bisa gerak tuh, berarti kita jatuhnya belum bisa bantu siapa-siapa kan, berarti itu mungkin bantu orang lain, memperbaiki diri dan itulah pokoknya. Ya, oke. Jadi untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau orang ini bilang seperti ini, aku mau pakai untuk sujud karena seumur hidup aku belum pernah merasakannya. Subhanallah. Kita yang tiap detik bisa sujud saja sering lupa kalau itu pertolongan dari Allah. Jadi kita jangan sia-siakan apa yang Allah kasih ke kita
sebagai hal yang cuman lewat gitu aja, sebagai hal yang kita lupa gitu. Orang yang nggak mendapatkan itu saja mau mendapatkan itu. Orang yang tidak bisa sujud saja sebenarnya mereka itu pengen banget bisa sujud. Jadi kita jangan pernah lupa ya kalau kita itu membutuhkan pertolongan dari Allah. Terus yang kedua itu ada permohonan penyertaan ya. Maknanya itu bersama atau diiringi. Kita memohon agar keagungan, rahmat, dan berkah dari nama Allah senantiasa menyertai kita dalam urusan tersebut. Di saat kita merasa sendiri, cemas, takut dalam menghadapi tantangan, Bismillah adalah pengingat, aku tidak sendiri. Aku bersama nama Tuhanku yang paling melindungi. Terus yang ketiga itu ada mengharap keberkahan. Kita bertabaruk atau mengharap berkah dari kesucian dan keagungan nama Allah. Nama Allah itu sendiri. Ada sebuah kisah luar biasa tentang Bishr al-Hafi. Dulunya ia adalah seorang pemabuk dan ahli maksiat. Suatu hari dalam keadaan mabuk ia menemukan secari kertas yang berlumpur. Di atas kertas itu tertulis nama Allah. Hatinya bergerak, ia pungut kertas itu, ia bersihkan dengan air, lalu ia beli minyak wangi dan ia semprotkan ke kertas itu. Lalu ia letakkan itu ke atas tempat tertinggi di dalam rumahnya, tempat yang paling suci. Lalu saat tidur ia bermimpi. Di mimpinya ia mendengar suara, "Wahai Hipsi, engkau telah memuliakan namaku, maka aku akan memuliakan namamu di dunia dan di akhirat." Seketika ia terbangun, bertaubat nasuha dan menjadi salah satu wali Allah yang namanya Harun hingga saat ini. Nah, sekedar memuliakan tulisan nama Allah itu bisa mengubah takdir seorang pendosa menjadi wali. Bagaimana dengan kita yang mengucapkan setiap saat dengan lisan kita? Lalu, sudahkah kita memuliakannya dengan perbuatan yang sama? Kayaknya belum ya, belum Iya, sampai. Jadi kayak masih yang cuman diucapin doang ya. Iya. Betul. Nah, nama paling agung itu adalah Allah. Allah adalah Ismullahil Azam. Allah itu Ismullahil Azam itu sendiri. Menurut banyak ulama, nama ini begitu spesial. Ia berasal dari kata Al-Ilah, yang berarti satu-satunya sembahan yang benar. Ini adalah inti dari tauhid. Ketika kita menyebut Allah, kita sedang diingatkan kepada siapa seharusnya puncak cinta kita berlabuh, kepada siapa puncak ketundukan kita berikan, kepada siapa pula puncak harapan dan rasa takut kita tertuju. Pada siapa? Allah. Hanya kepada Allah. Nah, ini adalah koreksi bagi hati kita. Jangan ada ilah-ilah kecil dalam hidup kita, harta yang kita sembah, jabatan yang kita dewakan, pujian manusia yang kita tuhankan. Bismillah adalah cara untuk meruntuhkan semua ilah palsu itu dan mengembalikan singgasana hati kita hanya kepada Allah. Terus, Bismillah adalah samudra kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nih, mengapa Allah menutup kalimat
ini dengan dua sifat kasih sayangnya, kenapa harus Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalian sendiri tahu nggak arti Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahman itu setahu aku maha pengasih sih Kak. Kalau Ar-Rahim ya? Ya. Ar-Rahim itu kalau salah maha penyayang. Nah benar, Allah maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kenapa sih kalian tahu nggak di dalam Bismillahirrahmanirrahim kenapa Allah maunya Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa maha pengasih, maha penyayang? Kenapa nggak maha perkasa, maha penghukum? Kan Allah yang maha agung. Nggak tahu. Kenapa sih. tuh Kak? Kenapa tuh? Gak tahu ya. Ini tuh adalah sebuah pesan penting, sifat dasar Allah yang ingin Allah perkenalkan pertama kali kepada hambanya itu adalah maha pengasih, maha penyayang. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ar-Rahman adalah pengasih di dunia, atau ini kasih sayang level grosiran gitu. Allah kasih ke semua hambanya, ke semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Baik orang jahat, orang baik, muslim, non-muslim, bahkan hewan dan tumbuhan. Semua dapat rahmatnya seperti oksigen gratis, matahari gratis, rezeki, itu semua adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Terus Ar-Rahim itu adalah penyayang. Nah, Ar-Rahim ini udah sampai ke sayang level eksklusif, diberikan khusus untuk orang yang beriman di akhirat nanti, berupa surga, ampunan, keridhoannya. Dengan menyebut dua nama ini, kita diingatkan bahwa semua yang kita lakukan ini berada dalam naungan kasih sayang Allah. Ini bikin kita, nama-nama ini bikin kita jadi optimis dan tenang. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah penegasan abadi dan janji ini. Ia adalah sumber optimisme bagi pendosa yang ingin bertaubat, dan sumber ketenangan bagi orang soleh yang takut amalnya tidak diterima. Ia mengajarkan kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah jadi gitu guys, sesungguhnya rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita. Nah itu tertuang dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan atau panduan praktis menghidupkan bismillah. Bagaimana cara kita menghidupkan kalimat bismillah itu? Kita telah berlayar sejenak di samudera bismillah ya. Kita lihat keutamaannya yang dahsyat dan kita selami maknanya yang begitu mendalam. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membawa ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana mengubah teori menjadi amalan yang menggerakkan? Kalian selama penjelasan tadi, kalian udah dengar nih. Terus kalian tuh bakal kayak gimana sih nyikapinnya? Mungkin aku udah tahu nih artinya gimana. Jadi mungkin kalau langkah awalnya lebih dipakai, lebih sering gitu diucapin dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kan kayak makan biasanya langsung kayak langsung doanya gitu. Jadi kalau misalnya itu diucapin itu dulu gitu, pokoknya setiap aku mau ngelakuin sesuatu aku ucapin bismillah dulu biar selalu ingat sama Allah. Mungkin begitu. Baik sekali ya. Kalau kamu? Sebenarnya nggak beda jauh sih Kak. Kayak kan sekarang kita udah tahu artinya lebih dalam, terus kayak
mungkin juga untuk menempatkan di tempatnya gitu, sesuai sama tempatnya, kayak yang tadi sebelum makan, terus sesudah makan, sebelum tidur, di kegiatan-kegiatan kecil yang bisa kita amalkan gitu, rasa cinta kita ke Allah gitu. Iya, betul sekali ya. Nah, di sini tuh itu ada rangkuman 4 langkah praktis menghidupkan bismillah. Yang pertama itu kita jeda dan sadar. Sebelum lisan bergerak, berhentilah sejenak, 1 detik saja, hanya sekedar menyadari bahwa kamu akan mengucapkan sebuah kalimat yang paling agung. Jangan biarkan menjadi refleks, hadirkan hati kamu. Jadi kalau kita ngucapin bismillah, itu nggak boleh cuman bismillah, bismillah, bismillah. Itu harus pakai hati. Dan ngucapinnya juga nggak boleh cepet-cepet, tapi usahakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langkah yang kedua itu adalah merasa. Kita harus merasakannya seperti tadi. Langkah ketiga itu kita harus menghayati maknanya. Saat mengucapkan bismillah, kita harus hadirkan maknanya. Seperti bismi, dengan pertolonganmu, dengan menyertakanmu, dan dengan keberkahan dari namamu. Allah, wahai engkau satu-satunya sembahanku. Ar-Rahman, yang maha pengasih kepada semua makhluk. Ar-Rahim, lagi maha penyayang kepada hambanya yang beriman. Nah, langkah keempatnya adalah berpasrah dan yakin. Setelah mengucapkan bismillah, serahkan hasilnya kepada Allah. Yakinlah bahwa karena kamu telah memulainya dengan nama Allah, maka apapun hasilnya, itulah yang terbaik untuk kamu. Ini jelas akan melahirkan ketenangan dan tawakal dalam hidup kita. Coba kalau kita terapkan, ayo kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Sebelum menyalakan kendaraan pagi ini, kita jeda dulu. Merasa butuh atas keselamatan Allah, kita ucapkan dengan hayat, lalu yakin dan bertawakal. Rasakan bedanya. Sebelum membuka laptop untuk belajar, kita coba lakuin 4 langkah ini. Niscaya pekerjaan kita akan terasa lebih ringan dan bernilai ibadah. Jadi kalau kalian udah ngucapin bismillah, kalian gak boleh tuh di akhir kalian bilang, kok hasilnya begini sih, padahal kan aku udah berusaha keras. Padahal sebelum kita memulai kan kita udah ngucapin bismillah. Berarti kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Selama kita sudah berusaha, harusnya apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik buat kita. Kalian pernah gak sih merasa kayak, kok aku gagal padahal kan aku udah berusaha? Sering banget sih. Sebelum kalian mau mulai itu, kalian udah ngucapin bismillah atau sudah berusaha? Lebih ke baca doa kayaknya sih. Kalau berusaha pasti, cuman kalau bismillah mungkin ada yang baca, ada yang terlewat gitu. Tapi kalian yakin bahwa Allah menyertainya, bahwa Allah ada di dekat kalian? Insya Allah yakin. Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, Bismillahirrahmanirrahim bukan sekedar kalimat pembuka, ia adalah kunci, perisai, dan kompas. Ia adalah pengakuan, permohonan, dan kepasrahan. Ia adalah inti dari seluruh ajaran Islam yang terangkum dalam satu tarikan nafas. Mari kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyia-nyiakan harta karunia ini. Mari kita hidupkan ruh bismillah dalam setiap langkah dan hembusan nafas kita, agar hidup kita seluruhnya berada dalam naungan pertolongan
rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kaji bersama pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, Amin. dicatat sebagai amal yang soleh, Amin. dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi